Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sairi Tiara Rahmawati dari kelompok GKMI 4, peserta PBG Darjab UIN Ahmad Siddiq Jember gelombang kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang karakteristik generasi Z dan Alpha beserta implikasinya dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas karakteristik dan implikasi dari generasi Z dan generasi Alpha. Di sini saya akan membagi menjadi dua peta konsep, yaitu definisi dan karakteristik. Yang kedua adalah strategi pembelajaran sebagai implikasi dari karakteristik tersebut. Apa sih generasi Z itu? Menurut Suwantono, generasi Z itu adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Generasi ini adalah generasi yang syarat akan digital, media digital. Generasi yang mobilitas digitalnya cukup tinggi. Nah, adapun ciri-ciri dari generasi Z dan generasi Alpha ini adalah yang pertama, akrab dengan gawai. Yang kedua, multitasking. Yang ketiga adalah berkomunikasi dengan dunia luas, itu biasa menggunakan daring atau online. Dan yang keempat, berpikiran terbuka, senang akan hal-hal yang praktis dan selalu berpikiran kritis. Bisa jadi generasi Alpha dan generasi Z ini lebih mahir, lebih berpengalaman dalam hal menggunakan media digital atau seperti komputer dan semacamnya dibandingkan guru-guru mereka. Maka kita sebagai guru harus cepat beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. Kita harus minimal guru bisa berselancar mengoperasikan komputer, berselancar di internet, dan bisa menggunakan aplikasi pembelajaran lainnya. Kemudahan dalam mengakses internet membuat mereka terbiasa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan menggunakan media daring atau online seperti membeli makanan, membeli baju, membeli buku, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini membuat mereka terbiasa melakukan banyak hal itu hanya di dunia maya, tidak di dunia nyata. Tidak hanya untuk keperluan sehari-hari, mereka keperluan menyelesaikan tugas pun mereka melakukannya dengan dunia online atau di dunia maya. Nah, dari proses ini anak-anak belajar tentang adanya kemandirian dan eksplorasi. Kelekatan dengan internet pun membuat mereka sangat rentan terpapar akan paham radikalisme, pornografi, narkoba, dan hedonisme. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita mengantisipasi hal-hal tersebut? Yang pertama, misalkan memberikan pemahaman tentang konten-konten positif dan konten negatif. Dan yang kedua adalah mendidik anak untuk menyeleksi informasi yang baik dan bermanfaat. Jadi sebisa mungkin anak-anak bisa menyeleksi apakah konten tersebut itu baik untuk mereka atau tidak. Dan yang ketiga adalah memotivasi anak untuk menghargai adanya perbedaan, menyayangi diri sendiri, menyayangi orang lain, mengapresiasikan terhadap seni. Tantangan dari generasi Z ini di bidang keagamaan itu melalui dunia maya adalah banyaknya konten-konten agama yang bermuatan radikal dan intoleransi. Nah, materi keagamaan yang disampaikan pada konten-konten tersebut seolah-olah adalah bernilai kebenaran dan lurus, benaran dan yang kebenaran yang lurus karena menggunakan alat-alat ayat-ayat yang ada di Al-Quran dan hadis. Nah, terlebih konten tersebut juga disampaikan dengan metode yang sangat memikat dan menyentuh emosi. Nah, di sini peran guru, peran orang tua sangat penting untuk membekali anak dengan kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan paham-paham agama serta menemukan pemahaman pengalaman agama yang benar. Nah, kita lanjut. Untuk mengatasi hal tersebut kita butuh strategi pembelajaran. Nah,
kehidupan generasi Z dan generasi Alpha ini tergantung terhadap teknologi serta mementingkan popularitas yang ada di media sosial. Generasi ini merupakan generasi internet karena nyaris dalam hidupnya setiap hari itu berhubungan dengan internet. Entah itu mereka hanya sekedar bermain game atau mencari informasi untuk kebutuhan mereka, untuk tugas-tugas sekolah mereka. Nah, apa saja strategi pembelajaran kita? Yang pertama adalah pengembangan HOTS. Ya, pengembangan HOTS ini adalah melatih mereka untuk menciptakan mini riset atau menciptakan proyek-proyek kecil, proyek-proyek kecil yang digunakan untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, untuk pengembangan soal HOTS ini bisa dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Yang kedua adalah kebebasan berekspresi. Nah, kebebasan berekspresi di sini menurut Rodia, pembelajaran yang senantiasa memberikan pengalaman belajar dan eksploratif dan memberi kesempatan yang luas untuk berekspresi, memungkinkan mereka berlatih dalam hal kemampuan berpikir, berimajinasi, teknik, konsentrasi, dan percaya diri. Dan yang ketiga, kita lanjut, yang ketiga adalah mengembangkan karakter. Nah, di tengah kecenderungan perilaku individualistik dan budaya instan generasi Z dan Alpha, pendidikan karakter harus menjadi perhatian guru. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana mereka cerdas secara digital namun memiliki akhlak yang baik. Kita lanjut ke strategi pembelajaran yang keempat adalah mengembangkan minat dan bakat. Nah, mengembangkan minat dan bakat ini yang tidak berubah dari ciri setiap generasi adalah mereka memiliki minat dan bakat yang beragam. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda, sehingga pelajaran harus disiapkan untuk mengembangkan keanekaragaman tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran bukan pekerjaan asal-asalan, melainkan kerja yang profesional. Strategi pembelajaran yang kelima adalah menggunakan media digital. Di sini guru tidak hanya menggunakan buku-buku sebagai sumber belajar, tapi di sini juga tidak mengatakan bahwa buku sudah tidak diperlukan lagi. Tidak seperti itu ya, tapi guru tetap membutuhkan guru. Di samping itu diberi penambahan atau tambahan, misalkan guru juga dapat mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang berada di komputer untuk menjelajahi komputer di dunia internet, untuk media-media pembelajaran. Nah, semacam itu guru membutuhkannya. Menurut Kiai Haji Hasan Abdullah, beliau memberi contoh. Begini contohnya. Misal, di sebuah stadion itu ada 11 Maradona. Di lapangan ada 11 Maradona. Jika semua anggota dari Maradona tersebut berpenyakit ayam, maka tak ada seorang pun yang bisa memasukkan bola tersebut ke dalam gawang. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, bukan sekedar guru, kita ini hanya bukan sekedar guru, namun jiwa seorang guru itu lebih penting dari metode dan guru. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.